wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Dalam pembelajaran daring kali ini, kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berkhulwat di Gua Hira, kemudian beliau mendapat wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril berupa Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah beliau pulang ke rumah, beliau bercerita kepada istrinya Siti Khadijah. Mendengar cerita itu, Siti Khadijah kemudian mengajak Rasul SAW bertemu dengan sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dalam pertemuan itu, Waraqah bin Naufal memberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Dalam wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW itu tidak ada perintah untuk berdakwah. Setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7, kemudian beliau berdakwah kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada para kerabat dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW disebut dengan as-sabiqunal awalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad SAW sendiri, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, dan juga Zaid bin Harithah. Setelah 3-4 tahun Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian beliau mendapat wahyu, yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang kamu diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan dengan cara mengundang kerabat dan orang-orang yang terpandang dari kalangan Quraisy dalam perjamuan makan. Beliau menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Namun dalam ajakan tersebut hanya sedikit orang yang mau menerimanya. Sebagian besar malah menolak secara halus maupun secara kasar ajakan tersebut. Di antaranya adalah Abu Lahab yang menolak secara keras kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Alasan kaum kafir Quraisy menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah karena persaingan merebut kekuasaan, hilangnya kasta, dan juga hilangnya perdagangan patung. Persaingan merebut kekuasaan karena orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu dianggap patuh dan tunduk kepada Nabi Muhammad sehingga suku-suku yang lainnya menentang. Kemudian hilangnya kasta. Pada masa masyarakat Quraisy hidup harus berdasarkan sosial atau kasta, yang kemudian adanya ajaran dari Nabi Muhammad, yaitu Islam yang tidak memandang kasta. Yang ketiga yaitu hilangnya perdagangan patung. Mata pencaharian kaum kafir Quraisy pada saat itu adalah berdagang patung karena mereka menyembah berhala. Di antara berhala yang paling
besar adalah Lata, Uzza, dan Hubal. Mereka itu khawatir jika orang-orang pada masuk Islam, mereka akan kehilangan mata pencaharian mereka. Karena dalam Islam, umat manusia hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada berhala. Demikian pemaparan materi yang saya bawa. Semoga yang saya jelaskan dapat memberi manfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.